Ini yang Bapak cari datang itu supaya bisa sampai tergantung dari pacar yang datang atau dia mampu dengan memang kita bisa semua segala. Ini Bapak Ben sudah datang. Selamat siang Bapak Umbu. Bagaimana keadaan? Aman? Bisa kita ketemu? Baik, itu maksudnya Bapak jalan. Ya, saya juga mengerti. Yang penting ada nanti bisa saya lobby nanti di pusat sana. Bapak Umbu dua-dua di sini bisa handle aman. Bisa saya bisa lobby di pusat. Ada orang terkenal di sini. Kakak, saya dengar-dengar ada caleg yang mau ini datang di ini kampung bilang. Tahu situ? Pasti dong ini mau cari sesuatu Pasti. Kakak mau lihat dong di sana. Ayo kita ke sana siapa tahu dapat uang dulu. Iya, Bisa beli sedikit. oh iya. Pemimpin yang terpilih dari politik uang, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan. Dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Kalau mau berubah, pilihlah pemimpin yang memberikan kita ide, gagasan, bagaimana kita bisa mandiri. Selamat siang Pak. Ada apa ini? Mari duduk. Mari Bapak duduk. Bagi suruh mah kamar miskin di sini. Duduk di bal-bal sudah. Mas ini lagi Bapak. Mama nggak di papa? Ya, Bu. ini saudara Pak Ben yang maju. Kok mau Pak Ben mau maju nih? Iya, kebetulan ada masyarakat orang minta tolong untuk maju dari dapil 2, jadi saya datang di rumahnya Umbu sudah. Baik sudah. Saya harap ini Pak Ben maju ini bisa menyalurkan segala aspirasi masyarakat nanti dan terima ini. Tapi apa ini nih? Jangan repot ini Bapak. Jadi Bapak ini di dapil kampung apa? Kira-kira butuh suara berapa sih Pak? Saya kalau di dapil 2 ini, Bapak, saya butuh 700 suara. Jadi Bapak ini butuh suara berapa sudah di dapil 2? Ya, saya butuh kira-kira 300. Ya, minimal 2,5 lah Bapak kalau bisa. Soalnya di dapil ini saya butuh 700 suara. Jadi besar sekali saya punya harapan di Bapak supaya Bapak bisa menangkap punya suara di sini 300. Tapi minimal Bapak harus dapat 250 lah. Amat sih Bapak. Kita di sini, kita yang kelola di sini. Pentingnya tahu sih Bapak karena kita bergerak juga ini tidak gampang Bapak. Maksudnya orang juga kadang kalau kita pergi dari rumah ini orang juga tahu sih toh kita ini masyarakat kampung Bapak. Jadi ya begitulah. Kalau soal itu Bapak saya mengerti, jadi bisa itu kita bicarakan selanjutnya. Baik Bapak. Jadi begitu saja Bapak dulu nanti kami datang lagi ya. Terima kasih banyak-banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Semangat Bapak. Ya. Mari Pak Umbu. Mari.
Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik. Dan kekuasaan tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi ataupun milik orang lain untuk mempengaruhi suara pemilih. Kemudian praktek politik uang memiliki 3 dampak. Yang pertama, pidana penjara dan denda. Yang kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korupsi. Dan yang ketiga, politik uang dapat merusak paradigma bangsa. Kemudian tindak pidana politik uang diatur dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori, yakni pada saat kampanye, masa tenang, dan kemudian yang terakhir pada saat pemungutan suara. Kemudian bentuk-bentuk money politik adalah pembelian suara, pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, kemudian yang terakhir adalah barang-barang kelompok.